babi menjadi aktivitas masyarakat untuk melindungi perkebunannya. Akhirnya satu babi ketangkep. Sudah sampai Sumbawa, kurang lengkap rasanya kalau tidak mengikuti kegiatan balapan kerbau. Cara paling tradisional yang dilakukan nelayan di Desa Seriwe yaitu belantah. Hasil pertanian di Sumbawa, Nusa Tenggara Barat memiliki peran penting bagi masyarakatnya. Untuk menjaga hasilnya, berbagai upaya pun dilakukan masyarakat. Salah satunya tentu saja dengan menjaga lahan tanam pertanian. Sejak dulu, babi hutan menjadi hewan yang kerap merusak tanaman perkebunan para petani. Perburuan dilakukan secara berkelompok dengan membawa anjing dan tombak. Kalau lagi berburu babi seperti ini memang terbiasa kita mencar-mencar. Nah sekarang saya mau ikut masang jerat di sebelah sana. Sana kan Pak? Nah, kita lihat dulu. Kita lihat dulu ya. Yuk. Ini Pak. Lokasi pemasangan jerat mengikuti jalur yang sering dilalui babi. Para pemburu sudah hafal titik-titik mana yang potensial untuk dipasang jebakan. Oke, nah jadi memang jerat ini dipasang karena di sini udah menjadi lokasi sehari-harinya babi ya. Jerat babi dipasang dengan melilitkan kawat seling di antara batang dan ranting pohon. Aman ini ya Pak? Aman. Siap. Ini sekarang jeratnya sudah terpasang, jadi kalau misalnya dia lewat, dia akan terikat di sini, tidak akan bisa kemana-mana. Apalagi di sana juga ada jaring, jadi dia nggak bisa lari. Udah aman lah pokoknya. Oke Pak, kita lanjut ya Pak. Pemasangan jerat babi selesai. Saatnya saya bergabung dengan tim satunya. Kecepatan tim dalam menelusuri hutan membuat saya ketinggalan. Medan yang dilalui hanyalah jalan setapak. Sisanya masih berupa semak belukar sehingga terkadang menyulitkan untuk berjalan. Suara gonggongan anjing terus terdengar. Cukup sulit bagi saya untuk bisa mengimbangi kecepatan lari para pemburu di sini. Suara anjingnya terdengar dari sebelah sana. Kalau dia udah mulai menggonggong berarti ada babi di sana. Tunggu Bang! Akhirnya satu babi ketangkep. Memang anjing-anjing tadi itu udah mencium bau babi sehingga dia bisa menggiring babi-babi tersebut ke arah jerat. Nah, jeratnya udah ada di sana dan saya nggak boleh terlalu dekat karena kalau misalnya saya mendekat takutnya malah berbalik nyerang kita. Di sini memang ada beberapa jerat yang dipasang. Di sana ada jerat untuk mengikat kaki dan di sini ada jaring-jaring supaya dia tidak lari kemana-mana. Butuh waktu hampir 1 jam untuk menghentikan pergerakan babi. Para pemburu juga harus berhati-hati mengeluarkan babi dari semak belukar, menghindari adanya serangan balik. Luar biasa. Kira-kira berapa ini beratnya, Pak? 30 kilo. 30 sampai 50? Iya, bisa.
Berarti memang masih remaja dia ya. Apalagi kalau kita dapat yang besar bisa sampai 70 kilo. Dan dia itu punya taring lebih tajam, terus tenaganya juga lebih kuat. Dan biasanya setelah diburu babi-babi ini tuh kalau tidak dijual akan diberi makan pada anjing-anjing. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Saat melakukan perburuan tadi, ada saja jejak yang ditemukan. Itu ya. Waduh, sayang sekali kita kelewatan. Karena di situ ada tanda bekas babi tidur. Jadi dia suka ngeruk-ngeruk tanah terus dia tiduran di sana. Tapi udah kabur. Cara berburu suatu daerah tentu berbeda satu sama lain. Begitupun di Sumbawa. Jadi memang tradisi masyarakat di sini sebelum berburu babi, anjing-anjingnya itu harus dimandikan terlebih dahulu supaya badannya lebih segar. Jadi nanti ngejarnya lebih lincah. Ini udah mau mulai ya. Sudah sampai Sumbawa, kurang lengkap rasanya kalau tidak ini mengikuti kegiatan balapan kerbau. Dan pas kali ini saya lagi melihat mereka lagi siap-siap mau balapan di sana. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Balapan kerbau merupakan ajang bergengsi sekaligus prestasi para peternak kerbau yang selalu ada setiap minggu. Atraksi budaya masyarakat Sumbawa ini selalu menyita perhatian masyarakat dari semua golongan. Lokasi balapan kerbau tidak menetap, melainkan berpindah-pindah di setiap desa atau kecamatan, tergantung kesiapan dari panitia penyelenggaranya. Karena kerbaunya udah mulai berlari dan memang dia untuk menyentuh garis finish harus mengenakan tongkat yang itu. Wah, itu artinya dia menang. Jadi tongkat di tengah itu namanya saka. Dan kurang lebih berjalan dari ujung sana sampai sini tuh 100 meter. Tak hanya mengenai saka, kecepatan kerbau juga menjadi penambah poin. Kerbau-kerbau tangguh dipersiapkan oleh para pemiliknya. Sepasang kerbau disatukan dengan noga, atau kayu yang dipasang di pundak kerbau dengan dikendarai seorang joki. Wah, kali ini dia kena sakanya itu di tengah. Gak seru nih kalau cuma nonton doang. Kayaknya abis ini saya mau datengin ke sana mau ikut main juga. Oh, udah mulai rame itu kerbaunya. Dan memang ini sensasinya berasa kalau kita udah masuk lumpur. Jadi siap-siap aja nih mau cemong-cemongan bareng. Rasa deg-degan tiba-tiba muncul begitu menginjakan kaki di kareng atau pijakan tempat joki berdiri. Untuk berdiri di atasnya juga harus berhati-hati agar tidak mudah terjatuh. Jadi memang ini kaki saya digunakan sebagai kuda-kuda. Belum. Luar biasa ini rasanya deg-degan sekali. Sekali kerbau yang lari itu rasanya kaget dan deg-degan banget. Dan mereka tenaganya lebih kuat, jadi saya pegangannya memang harus benar-benar kuat sekali. Tidak mudah memang mengendalikan dan mengarahkan kerbau dari atas kareng. Arena yang licin dan berlumpur kadang mengganggu penglihatan para joki, membuat mereka terjatuh termasuk saya. Keseimbangan juga menjadi faktor penting. Tak hanya sekadar balapan, tapi juga menguji adrenalin. Meski penuh lumpur, saya masih penasaran untuk mencobanya lagi. Kali ini harus bisa sampai garis finish. Luar biasa. Yang pengen Ke titik terujung. Nah, saya senang banget.
Meski tidak mengenai Saka, tapi saya senang karena bisa sampai garis finish. Ditambah sorak-sorai masyarakat yang menyemangati saya. Sekarang saya mau nyoba lagi untuk yang ketiga kalinya. Oke Mas, saya naik ya. Ini lama-lama saya jadi hantam ini. Hewan bertanduk ini pun punya peranan penting sejak dulu, yaitu untuk membantu petani menggarap sawah. Barapan kebo telah mengakar dan menjadi tradisi, terlahir dari budaya agraris yang dimiliki masyarakat Sumbawa. Memang luar biasa ya. Dan ini kerbau-kerbau yang digunakan itu dari usia kecil sampai yang besar, bahkan belasan tahun. Masih dipertahankan sampai sekarang karena memang kegiatannya itu seru sekali. Harus cobain. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Mana dia? Masih belum dapat juga. Ayo, bingung kan saya lagi ngapain? Sekarang saya sedang mencari kenango. Dia itu sejenis serangga kecil-kecil yang biasanya hinggap di padi atau di rumput-rumput. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Dari Pulau Sumbawa, petualangan saya berlanjut menyeberang ke Pulau Lombok, tepatnya di Kecamatan Janapria, Lombok Tengah. Mencari kenango salah satu aktivitas warga di waktu luang atau sedang beraktivitas di sawah. Mencarinya biasa dilakukan beramai-ramai supaya cepat terkumpul. Nah, itu dia pasukan kenango. Ibu, Bapak. Dari bentukannya udah mirip seperti saya nih, bawa-bawa saringan. Udah dapat banyak belum, Bu? Kenango, sebutan lain dari walang sangit. Sering hinggap di padi, kemudian menyisap cairan buah padi sehingga padi kekurangan zat hara lalu melemah dan mati. Desa Jango memang memiliki hamparan persawahan yang begitu luas. Tak heran, kenango masih sering dijumpai di sini. Di sisi lain, serangga ini masih banyak dicari karena menghasilkan rasa yang unik ketika diolah. Cari-cari ke kanan, kiri. Memang ini cara mencarinya cukup mudah menggunakan sambar. Nah, ini alatnya ini seperti ini. Tinggal digerakkan ke kanan, ke kiri, nanti dia masuk dengan sendirinya ke sini. Tapi memang besar ya alatnya ini. Wah, udah lumayan ini dapatnya. Ibu, lihat deh. Mana? Nah, wih, ternyata diserok kanan kiri dapat juga ya. Nah, ini dia hewan yang kita cari, kenango. Nah, mirip kayak belalang. Terus dari baunya juga angit banget ya, Bu. Iya. Tapi ini enak loh dimakan. Bikin sambal jelut. Aduh. Nah, dari ciri-cirinya emang dia bentuknya kecil, terus warnanya agak coklat tapi ada hijau-hijaunya. Aroma yang angit merupakan bentuk perlindungan dirinya, sehingga musuh enggan mendekat. Baunya berasal dari dalam tubuhnya. Kelenjar tersebut dikeluarkan ketika merasa terancam. Jadi memang kenango itu dulunya ditemukan oleh petani yang lagi mantau padi-padinya. Kemudian ternyata itu bisa diolah menjadi olahan makanan. Kira-kira seperti apa ya? Ikuti jejak saya, jejak petualang. Jadi sekarang kenangonya mau dimasak sambal goreng kenango. Tapi sebelum itu dia harus digoreng terlebih dahulu. Apapun makanannya, masyarakat desa Jango terasa kurang lengkap jika makan tanpa adanya sambal. Tidak heran, terciptalah sambal goreng kenango ini. Pengolahannya tidak jauh berbeda dengan membuat sambal lainnya. Penggorengan bertujuan agar teksturnya menjadi lebih garing sekaligus mengurangi aroma angit. Ini sambal kenango sudah ada di depan mata.
Ini aroma sambal goreng kenango sudah tercium. Mantap ya, Bu. Dulu ya, Pak. Ayo, Bu, makan ya. Ini udah lengkap sudah. Ada nasi plus sambal. Kurang tahu tempe aja. Cocol dulu. Nih, daun kemangi. Pedes. Pedes bener. Pedes dan memang Namanya aja orang Lombok. kenangonya itu sangat berasa Enak. dari aromanya. Ya. Cuma Wangi. belum terbiasa di lidah saya, Bu, ini. Mayet. Tapi mai lah. Mai gati. Meski tidak sepopuler sambal lainnya, serangga berbau ini memiliki cita rasa unik sehingga banyak disukai. Ternyata serangga kecil seperti kenango bisa menjadi olahan bahan makanan. Bahkan ini menjadi sambal khas Lombok ya, Bu ya. Luar biasa dan saya beruntung sekali bisa langsung nyobain di sini. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Petualangan saya lanjutkan di Kota Seriwe, Kecamatan Jerowaru, Lombok Timur. Sebagian besar masyarakat di sini bermata pencaharian sebagai nelayan. Sehingga banyak cara tradisional yang masih dilakukan untuk mencari ikan. Cara paling tradisional yang dilakukan nelayan di Desa Seriwe yaitu belantah. Dan habis ini saya mau ikut nelayan-nelayan ke sana untuk mencari ikan-ikannya. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Untuk melakukan teknik ini, kami harus sedikit ke tengah laut. Jaring yang digunakan mencapai belasan meter, sehingga dilakukan beramai-ramai. Targetnya adalah ikan-ikan permukaan, sehingga tidak perlu terlalu dalam. Setelah jaring sudah melingkar, kami berkumpul untuk memukul-mukul air menggunakan kayu atau bambu dari berbagai arah. Tujuannya untuk menggiring ikan ke arah jaring hingga tersangkut. Belantah sendiri paling tepat dilakukan saat air laut sedang surut. Jadi belantah tekniknya adalah pertama jaring ditebar, membentuk lingkaran. Kalau sudah kekepung, biasanya para nelayan-nelayan mukul-mukulin permukaan air seperti ini. Itu supaya ikan-ikannya bisa minggir ke jaring. Jadi nanti dia ketangkep jaringnya. Karena biasanya ikan-ikan kalau dipukul-pukul gini takut dia. Kayak lagi marahin ikan. Mantap. Dan menurut nelayan di sini, cara ini tuh cara yang paling menyenangkan karena bisa dilakukan banyak nelayan tanpa harus ke tengah-tengah laut. Selain itu, belantah juga ramah lingkungan dan lebih murah. Dilakukan para nelayan saat tidak melaut atau sekadar mencari ikan untuk dikonsumsi. Hanya saja, ikan yang didapat bukanlah ikan berukuran besar. Pengalaman baru bagi saya, bisa mengikuti kearifan lokal yang sudah diwariskan secara turun-temurun. Ini kayak lagi ngomel-ngomelin ikan nih kita nih. Sambil memukul air, kami menunggu beberapa saat. Sebagian warga lainnya sudah terlihat memeriksa jaring, mengecek keberadaan ikan. Kalau belum ada, kami harus memukul-mukul air lagi dengan lebih semangat. Insting nelayan memang tidak pernah salah. Dia udah langsung nyangkut nih ikan-ikannya di jaring. Usaha kami berbuah hasil, karena ikan target tersangkut di sela-sela jaring. Oh ada satu ini, Pak. Wih, banyak. Wah, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 dia ketangkap di jaring. Jadi inilah enaknya kalau misalnya kita menjaring dengan cara belantah. Sekali ditebar langsung dapat dalam hitungan berapa menit aja. Dan ini kalau saya lihat-lihat jenis ikannya orang lokal bilangnya kalang putih ya.
nambah satu nih ikan kita. Ikan sori. Karena memang pas banget ya yang kita dapetin itu ikan-ikan permukaan. Tidak terasa, ternyata hampir sepanjang jaring terdapat ikan target. Wah, ini banyak dapatnya. Ya, tambah banyak lagi. Tambah banyak. Kita kumpulin dulu ya. Ya. Ini baru tebaran jaring pertama, apalagi nanti kalau kedua, ketiga, keempat, kelima. Wah, kita dapat seember kali ya, Pak. 4. Jadi memang karena arusnya itu berlawanan dengan kita, makanya banyak ikan yang tertangkap oleh jaring. Hari mulai terik dan air laut mulai pasang naik. Artinya, kami harus menyudahi belantah. Wah, nih udah dapat banyak ikan-ikannya. Pak, ini selain dijual bisa dikonsumsi sendiri? Bisa ya? Bisa. Kalau gitu gimana kalau kita olah? Ya. Oke? Oke. Habis ini saya mau olah ikan-ikannya menjadi makanan khas ini kali ya. Kuning. Lumayan nih buat obat lapar kita. Terus panas. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Untuk menciptakan olahan yang nikmat serta menjaga cita rasa daging ikan, masyarakat Desa Jerowaru biasa mengolahnya dengan bumbu sederhana. Ikan-ikan hasil tangkapan kita mau dimasak kelak kuning. Itu menjadi makanan khas di sini ya, Pak? Iya. Dan sekarang saya lagi mempersiapkan bumbunya dulu. Rempah dan bumbu penyedap dihaluskan lalu ditumis. Ikan dimasukkan setelah mendidih dan ditambah asam yang membuat olahan ini menjadi lebih khas. Hanya 30 menit, kelak kuning siap untuk disantap. Ini ikannya sudah matang dan udah agak dingin, jadi sudah bisa disantap. Yo. Nah, saya milih yang besar nih. Tuh kan bener dapat yang gede, Pak. Kuahnya. Oke. Yuk kita makan. Nah. Wow, mana nih? Enak banget, ini seger. Karena pas banget sama namanya. Kelak kuning, peras, peris, panas. Jadi kuning itu dari kunyitnya dan ada asam-asam plus ada pedas-pedasnya juga. Waduh, seger nih dimakan siang-siang gini ya, Pak. Belantah menjadi tradisi yang tidak akan pernah dilupakan oleh nelayan-nelayan di sini. Karena selain itu ramah lingkungan, bisa juga nih menambah kehangatan dan juga kebersamaan. Apalagi abis ngambil ikan, masak makannya bareng-bareng. Jadi makin seru ya, Pak? Ya. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Petualangan saya masih berada di Lombok Tengah. Dan sekarang saya sedang menikmati sunrise di atas Bukit Balibe. Habis ini saya juga akan mengikuti aktivitas masyarakat yang ada di sini. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Dikelilingi hamparan sawah, Bukit Balibe tidak hanya menyajikan keindahannya sendiri, tapi juga menyuguhkan bentangan panorama sunrise dan sunset. Semakin pagi, suasana sekitar Bukit Balibe mulai terlihat. Jika diperhatikan lebih jeli, bukit ini memiliki beberapa sudut tebing yang berbentuk mirip anak tangga. Satu lagi pemandangan alam yang menarik petualangan saya di Tanah Mandalika. Eksotismenya bukan hasil kreasi alam, melainkan jejak para penambang batu. Bukit Balibe merupakan tambang batu tradisional. Nah, pagi-pagi sekali para penambang batu udah berada di atas untuk ngambilin batu-batu. Kayaknya sekarang mau ikutan juga nih saya naik ke atas. Dulunya bukit ini hutan buatan, tempat berbagai jenis pohon tumbuh, menaungi dan memberi kesejukan masyarakat yang tinggal di sekitarnya. Namun siapa sangka,
Sisa-sisa pahatan inilah yang membuat Bali B menjadi begitu ikonik dan menarik untuk dijelajahi. Memang butuh perjuangan untuk naik sampai ke atas ini. Sampai berkeringat ini padahal masih pagi. Jatuh juga akhirnya. Luar biasa. Ngeri, untung tadi saya udah naik ke atas. Kalau enggak, aduh, ketimpa batu nanti. Setiap harinya, sebanyak puluhan orang menggantungkan rezeki dari Bukit Beli B. Sedangkan, areal penambangan diatur oleh pemerintahan desa setempat. Agar pengambilan batu tidak berlebihan, warga hanya diperbolehkan menambang menggunakan alat tradisional. Dan tidak boleh memakai bahan peledak. Pak, saya mau cobain ya, Pak. Ini baru pukulannya aja udah berat. Wah! Wah! Waduh, berat banget, Pak. Bentar. Lagi. Memang sekali mukul tenaganya harus kuat biar batunya itu bisa pecah. Aduh. Ini udah berat. Harus ada teknik khususnya ya, Pak. Kalau saya ini sepertinya udah sakit pinggang. Luar biasa loh, Bapak. Setiap hari mukul-mukulin batu. Pak, ini Pak, monggo dilanjutkan. Bongkahan batu yang diambil dari sini sejak lama menjadi tumpuan ekonomi warga. Dijual untuk dijadikan berbagai benda turunannya. Selain bapak-bapak, di sini juga ada ibu-ibunya yang ikut bantuin mecahin batu. Tapi biasanya batuan yang besar lalu dipotong jadi kecil-kecil, dipecahin jadi kecil-kecil. Kalau tadi bapak-bapak yang di atas itu kan yang besar. Dan biasanya kalau udah jadi kecil-kecil seperti ini juga harganya beda. Bisa sampai 600.000 per dam atau per truk. Ngeliat ibunya tadi mukul-mukul kayaknya gampang. Kalau saya mukul harus pakai emosi dulu baru kepukul. Selain itu, batuan yang dihasilkan mudah dibentuk dan tidak mudah pecah. Sehingga banyak pengrajin memanfaatkan hasil pahatan penambang di sini. Batu-batu yang sudah dipecah memang harus dikumpulkan terlebih dahulu. Dan ngumpul ini juga nggak bisa dalam waktu sehari. Harus benar-benar banyak baru bisa diangkut oleh truk kemudian dijual. Ikuti jejak saya, jejak petualang.